Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick-Off Sang Underdog Part 10. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Di cerita sebelumnya Kang Maru menciptakan peluang sangat baik yang membuat timnya berhasil mencetak gol dan unggul 1 poin. Mereka berdua yang mencoba menghentikan Kang Maru benar-benar merasa tak menyangka seorang pemula bisa mempermainkan mereka berdua seperti ini yang merupakan pemain perwakilan sepak bola anak muda. Park Cha-dol melihat ke arah Kang Maru dan mengatakan bahwa ini sangat hebat. Ia mengungkapkan bahwa Yong Jae bermain hanya untuk mencetak gol, itulah kenapa pemain belakang dapat menebaknya dengan mudah. Tapi di sisi lain, Kang Maru hanya fokus untuk mengembalikan umpan, dan dia mengambil kesempatan untuk berbalik badan dan menggiring bola. Kesempatan itu pun akhirnya menjadi peluang untuk mencetak gol. Park Cha-dol mengungkapkan bahwa Kang Maru adalah seorang pemain yang tidak memiliki rasa untuk menantang dirinya sendiri dan itulah yang membuatnya merasa takjub. Pertandingan kemudian kembali dilanjutkan di mana skor saat ini 3-2 dengan tim Sung Siwo yang memimpin. Ini adalah menit-menit terakhir di babak pertama di mana tim Yong Jae berpeluang membangun serangan dan menyamakan kedudukan. Saat ini Yong Jae yang membawa bola di mana Kim Jinwo berlari di sampingnya meminta bola untuk membantunya karena Yong Jae dijaga ketat oleh Hyung Seok. Yong Jae mendorong bolanya secara perlahan ke belakang seolah-olah akan mengumpan. Namun setelah itu ia menariknya kembali untuk mengecoh Hyung Seok. Kim Jinwo menghela nafas mengumpat mengatakan ini sungguh sialan. Yong Jae masih saja keras kepala dan belum menyerah sampai akhir. Sebelum Yong Jae benar-benar melewatinya, Hyung Seok melebarkan kakinya dan mendorong bola tersebut sehingga bola itu terlepas dari penjagaan Yong Jae. Bola tersebut menggelinding dan berhasil diamankan oleh si jambul merah yang membuatnya sangat kegirangan. Yong Jae muncul di sampingnya memintanya untuk melakukan umpan ke bagian dalam dan semuanya akan langsung selesai. Namun si jambul merah hanya tersenyum kegirangan memandangi Yong Jae dan tak mau memberikan bolanya. Ia bergumam mengatakan bahwa ia juga adalah pemain tahun ketika seperti Yong Jae. Jadi jika Yong Jae tidak pernah mau melakukan umpan maka ia juga tidak akan pernah melakukannya karena menurutnya ini baru disebut adil. Namun sontak seketika Seng Ho tiba-tiba langsung muncul dan berebut bola yang dibawa si jambul merah. Seng Ho melintas di hadapannya seperti tak merasa bersalah sama sekali yang membuat si jambul merah benar-benar merasa sangat kesal mengumpat menyebut Seng Ho dasar bajingan licik. Seng Ho dengan cepat berada di depan gawang dan langsung melepaskan tendangan kuat merobek sudut gawang. Mereka berdua yang melihatnya dibuat terpana merasa kalau ini adalah gol yang menakjubkan. Seng Ho bersorak bukan karena senang namun lebih ke merasa lega karena ia akhirnya bisa bermain sendiri dan menyelesaikannya sendiri di antara tim yang tidak mau mengumpan. Mereka berdua menutup mulut mereka dan saling menatap satu sama lain bertanya-tanya apakah memang boleh merebut bola seperti itu ke sesama rekan sendiri. Mereka mengatakan ini memang terlihat aneh tapi sepertinya juga keren. Si jambul merah yang merasa dipermainkan benar-benar merasa murka mengumpat menyebut Seng Ho dasar bajingan. Ia langsung meraih kera baju Seng Ho dan mengatakan apa yang baru saja dia lakukan. Seng Ho dengan santainya hanya menjawabnya kalau ia hanya ingin mencetak gol dan apa masalahnya. Mendengarnya sontak si jambul merah langsung melayangkan tinjunya dengan penuh kekesalan sambil mengumpat. Dengan cepat anak-anak lainnya langsung menghentikan si jambul merah yang mengamuk. Jambul merah berteriak meminta mereka untuk melepaskannya karena ia akan memberikan pelajaran kepada anak baru yang berani macam-macam dengan seniornya. Sementara itu Seng Ho hanya tertunduk tanpa mengatakan apapun. Yong Jae kemudian datang dan mencoba menenangkannya. Yong Jae mengatakan bahwa Seng Ho telah mendapatkan 1 gol untuk mereka jadi tidak seharusnya mereka menyalahkannya. Ia meminta si jambul merah untuk tenang karena bisa-bisa dia akan dikeluarkan dari pertandingan jika dia terus membuat keributan seperti ini. Sontak jambul merah langsung mendorong Yong Jae dan berteriak menyuruhnya untuk tidak mendekatinya. Ia mengatakan bahwa Yong Jae tidak ada bedanya yang bermain egois dan tak mau mengumpan. Sambil mendorong-dorong Yong Jae si jambul merah menanyakan dengan perasaan kesal apakah Yong Jae bermain sepak bola sendirian. Ia berteriak mengumpat menyebut Yong Jae dasar bocah bajingan yang bahkan tak mau memberikan umpan 1 kali pun. Yong Jae yang merasa tidak terima akhirnya juga mulai mengamuk berteriak dengan kesal mencari-cari alasan. Ia mengatakan bahwa si jambul merah terus dijaga pemain belakang jadi itulah ia tidak pernah memberikan bolanya. Hyung Seok yang mencoba menenangkannya ditabok begitu saja di mana Yong Jae sambil berteriak menyuruhnya untuk pergi.
Hyung Seop memegang wajahnya yang kesakitan dan merasa kalau ini tidak ada gunanya, mereka pun akhirnya dibiarkan adu mulut sampai puas di mana mereka saling menyalahkan satu sama lain dan tak ada satupun yang mau menurunkan ego mereka. Wasit yang melihatnya merasa kebingungan dan menanyakan kepada Sung Siwo apa yang harus mereka lakukan. Sung Siwo tak memberikan komentar dan hanya meminta wasit tersebut untuk memutuskannya sendiri karena dialah wasitnya di pertandingan ini. Mereka berdua yang juga melihatnya benar-benar tak habis pikir dan mengatakan ini sungguh kekanak-kanakan bagaimana mereka benar-benar melakukan ini. Lee Jae-ho kemudian meninggikan suaranya memanggil Yong Jae dan mengatakan kalau mereka akan segera pergi. Mendengarnya Yong Jae berteriak dengan perasaan cemas menanyakan kemanakah mereka akan pergi padahal pertandingannya masih belum berakhir. Yong Jae semakin meninggikan suaranya meminta mereka agar jangan pergi dulu karena mereka masih bisa memenangkan pertandingannya. Mereka berdua kemudian menghela nafas dan mengatakan kalau ternyata Yong Jae masih belum berubah. Mereka mengungkapkan bahwa mereka semua dulu berkelahi seperti ini hanya karena Yong Jae tidak pernah mau memberikan umpan. Mereka mengatakan kalau mereka hanya merasa kasihan sehingga itulah kenapa mereka datang ke sini untuk bermain bersama. Tapi sayangnya Yong Jae masih bertingkah seperti dulu. Dengan tatapan kasihan mereka meminta Yong Jae untuk berubah jika dia tak ingin berakhir di tim yang payah seperti ini. Disebut tim payah sontak anak-anak lainnya menatap mereka dengan tatapan tajam. Mereka seketika langsung berkumpul di sekitar mereka dengan atmosfer yang mencekam. Si Jambul Merah dengan suara berat meminta mereka untuk mengulangi apa yang baru saja mereka katakan tentang tim ini. Lee Jae-ho tanpa ragu mengulangi perkataannya bahkan meninggikan suaranya mengatakan kalau tim ini benar-benar payah. Lee Jae-ho menanyakan kepada mereka apakah tim ini terkenal, apa mereka pernah mendapatkan penghargaan, apakah tim mereka menghasilkan pemain profesional, dan siapa kapten tim ini apakah kapten mereka tidak berguna menyatukan mereka semua. Mendengarnya mereka semua terdiam menutup mulut mereka rapat-rapat tak bisa membalasnya sama sekali. Mereka benar-benar sangat kesal namun ini adalah fakta yang harus bisa mereka terima. Sementara itu Yong Jae masih saja sibuk dengan dirinya sendiri dan masih ingin memenangkan pertandingan ini. Ia meminta Min Jun dan Il Gyu untuk segera mengganti pakaian mereka dan ikut bermain dengannya. Dengan tatapan menyedihkan Min Jun meminta Yong Jae untuk berhenti dan menanyakan apakah dia tidak malu bertingkah seperti ini di depan anak tahun pertama. Namun Yong Jae semakin menjadi dan hanya peduli pada dirinya. Ia berteriak mengatakan kalau skornya masih seri jadi ia masih bisa memenangkan pertandingan ini. Mereka berdua sama sekali tak peduli dan berjalan pergi meninggalkan Yong Jae sendirian, di mana Min Jun sambil mengatakan kalau ia tidak menyangka kalau Yong Jae akan menjadi seburuk ini. Yong Jae yang mendengarnya mengumpat menyebut mereka dasar bajingan. Di waktu yang bersamaan wasit juga datang dan memberikan kartu merah kepada mereka berdua dan menyuruh mereka untuk segera keluar dari lapangan karena telah membuat keributan. Yong Jae yang merasa tidak terima berteriak menanyakan apa maksud semua ini. Ia bahkan akan menghajar wasit tersebut sambil berteriak mengatakan bahwa ini semua pasti ulah Sung Siwo yang menyuruhnya untuk memberinya kartu merah. Yong Jae menegaskan bahwa ia tidak akan keluar lapangan karena ini hanyalah salah paham. Wasit itu kemudian mulai angkat bicara menyebutkan semua pelanggaran yang telah dilakukan mereka, mulai dari tindak kekerasan yang mencoba memukuli seseorang, mengatakan kata-kata yang tidak senonoh, dan ada banyak alasan lagi kenapa mereka harus meninggalkan lapangan bahkan berani menantang wasit, di mana ini membuat Yong Jae seketika terdiam. Namun, mengira kalau Yong Jae akan sadar diri ia malah semakin menjadi, ia berteriak dengan penuh kekesalan menegaskan bahwa ini hanyalah pertandingan uji coba. Sung Siwo akhirnya turun tangan karena ia benar-benar sudah sangat muak di mana Yong Jae langsung menepis tangan Sung Siwo yang ingin menghentikannya. Yong Jae masih saja keras kepala dan ngotot mengatakan kalau pertandingan ini belum berakhir karena mereka masih seri. Sung Siwo seketika mendekatkan wajahnya dan mengatakan jika Yong Jae tidak ingin dipermalukan di depan anak tahun pertama, sebaiknya dia menghentikan semua ini dan pergi dari sini sekarang juga. Sung Siwo mendekatkan mulutnya ke telinga Yong Jae dan memberitahunya kalau sekarang dia bukanlah anggota klub ini lagi. Seketika suasana menjadi hening di mana Yong Jae melirik ke sana kemari namun tak ada satupun yang membela maupun menghentikannya. Ia akhirnya tersadar kalau ia benar-benar telah dibuang dan diabaikan. Ia mengumpat menyebut mereka semua dasar bajingan. Ia berjalan pergi sambil meludah dan mengatakan kalau ini bukan berarti ia dikeluarkan. Ia lalu berteriak dengan lantang dan mengatakan bahwa ia pergi dari sini karena ia terlalu berbakat. Sung Siwo kemudian menegurnya yang membuat Yong Jae seketika menoleh dengan raut wajah penuh kekesalan menanyakan apa lagi yang dia inginkan. Sung Siwo memintanya untuk melepaskan seragamnya di mana ini membuat Yong Jae mengumpat menyebutnya
anaknya dasar bajingan. Ia lalu membuang seragamnya dan berjalan pergi dengan telanjang dada sambil menyebut Sung Siwo dasar bocah sialan yang selalu menyebalkan. Sementara itu di atas bis mereka berdua bertemu dengan Seng Ho yang ternyata juga sudah pergi lebih dulu. Mereka tak menyangka akan bertemu dengan Seng Ho dan meminta Seng Ho untuk datang ke sekolah mereka dan mereka berjanji akan merekomendasikannya masuk ke dalam tim. Sementara itu di lapangan Sung Siwo menghampiri si Jambul Merah dan menanyakan apakah dia punya masalah kalau Yong Jae dikeluarkan. Dengan tegap dan gugup Jambul Merah menjawabnya kalau ia tidak punya masalah sama sekali. Sung Siwo kemudian kembali menanyakan apakah dia berniat mengkhianatinya. Jambul Merah dengan ketakutan menjelaskan kalau ini hanyalah salah paham dan ia tidak berpihak kepada Yong Jae dan memohon agar Sung Siwo tidak mengeluarkannya juga. Mendengarnya Sung Siwo tersenyum tipis sambil berjalan pergi mengatakan bahwa sebaiknya mereka mulai berlatih, di mana ini membuat Jambul Merah bertanya-tanya apakah ini artinya ia tidak dikeluarkan. Sung Siwo kemudian berteriak meminta mereka semua untuk berkumpul dan meminta mereka untuk bersiap latihan. Jambul Merah yang mendengarnya bersorak bahagia mengatakan kalau ia pasti akan melakukan yang terbaik. Min Jun menatap Sung Siwo dan mengatakan bahwa Sung Siwo memang bisa melatih mereka semua. Il Gyu menoleh menatap Min Jun dengan serius dan mengatakan bahwa bukankah memang Sung Siwo adalah pemimpin mereka? Mendengar perkataan manis Il Gyu sontak Min Jun langsung memukulnya karena padahal sebelumnya Il Gyu selalu menjelek-jelekan Sung Siwo namun sekarang dia bertingkah telah berada di pihaknya sedari awal. Sementara itu Park Chadol dengan pengamatan supernya masih mencoba menjelaskan bahwa selama ini mereka berada di lingkaran setan, di mana Yuna yang mendengarnya lantas menanyakan apakah maksudnya dengan lingkaran setan. Park Chadol menjelaskan bahwa para pemain akan marah jika mereka tidak saling mengumpan bola, dan tidak menerima umpan bola itulah merupakan lingkaran setan yang terus berulang selama ini dan itulah kondisi SMA Haja saat ini. Tapi dengan datangnya Kang Maru di tim ini mungkin semuanya akan berubah. Park Chadol tersenyum bahagia merasa kalau pertandingan hari ini akan membawa tim ke arah yang semakin baik. Di warnet terlihat dua orang yang sedang bertanding game sepak bola, mereka bermain dengan sangat seru penuh persaingan tak ingin kalah satu sama lain, mereka sesekali saling mengumpat dan menyalahkan jaringan dan pemain jagoan mereka ketika gagal mencetak gol. Wanita ini adalah komite SMA Haja bernama Sung Do-shik sekaligus ibu Sung Siwo, dan pria di sebelahnya adalah direktur SMA Sewon bernama Hong Hak-chul yang menjadi lawan tandingnya. Dalam pertandingan yang seru dan sengit ini sayangnya Sung Do-shik menerima kekalahan dengan skor 1-0 yang membuat Hong Hak-chul merasa sangat puas dan terus meledek. Sung Do-shik merasa sangat kesal menyebut Hong Hak-chul dasar bajingan sialan namun ia tak bisa melakukan apapun karena kalah tetap saja kalah. Hong Hak-chul dengan santai dan sedikit tengil meminta Sung Do-shik kalau mulai sekarang dia harus memanggilnya dengan sebutan Hyung Nim yang artinya kakak. Mendengarnya membuat Sung Do-shik merasa semakin kesal, walaupun ia memang kalah dan ini adalah perjanjian mereka dari awal. Namun sebagai komite sekolah SMA Haja yang memiliki perusahaan menengah dan harga diri yang tinggi, memanggil temannya sekaligus lawannya dalam pertandingan sepak bola sebagai Hyung Nim ini merupakan hukuman terberat dibandingkan kematian baginya, terutama jika memanggil dengan sebutan itu kepada teman baiknya Hong Hak-chul. Secara perlahan Sung Do-shik mencoba melakukannya dengan terbata-bata, di mana Hong Hak-chul begitu tak sabar mendengarnya dan membantunya untuk mengejanya secara perlahan dengan penuh bahagia. Namun Sung Do-shik tak bisa melakukannya dan berteriak meminta pertandingan ulang. Ia merengek mengatakan kalau ia pasti bisa menang jika mereka melakukan satu pertandingan lagi. Namun tentu saja Hong Hak-chul enggan melakukannya karena ia merasa ini sudah fix adalah kemenangannya di mana Sung Do-shik terus membujuknya dengan berbagai cara agar Hong Hak-chul mau mengulangi pertandingannya. Sung Do-shik yang kehabisan ide akhirnya mengeluarkan kartu terakhirnya dengan membanggakan kalau anaknya adalah pemain dari tim Humbek. Mendengarnya Hong Hak-chul menghela nafas dan menanyakan apakah Sung Do-shik baru saja mencoba membandingkan SMA Haja dengan SMA Sewon. Sontak Sung Do-shik menyatakan perangnya dengan menanyakan apakah mungkin Hong Hak-chul takut. Seketika Hong Hak-chul terdiam merasa tertantang menatap Sung Do-shik dengan tatapan tajam. Mereka akhirnya setuju untuk bertanding di mana taruhannya kali ini yang kalah harus bersujud kepada sang pemenang. Tanpa pikir panjang Sung Do-shik langsung menelpon Sung Siwo dan memintanya untuk mengalahkan anak SMA Sewon. Ibunya menceritakan semuanya kalau ia baru saja dikalahkan di mana ini membuat Sung Siwo merasa kesal dan tanpa pikir panjang berjanji kepada ibunya kalau ia akan mengalahkan mereka. Di sini ibunya mengancam jika Sung Siwo kalah maka klub sepak bola SMA Haja akan dibubarkan.
Sung Siwo langsung mengumpulkan mereka semua di gedung klub sepak bola untuk memberitahukan berita ini. Ia memberitahu semua pemain bahwa minggu depan dari sekarang mereka akan melakukan pertandingan uji coba. Sung Siwo meminta mereka semua untuk menjaga kondisi tubuh mereka karena lawan mereka adalah SMA Sawon dan ini mungkin akan menjadi penyebab bubarnya klub ini jika sampai mereka kalah. Anak tahun pertama yang mendengarnya dibuat benar-benar terdiam merasa kebingungan. Mereka bertanya-tanya bukankah mereka baru saja masuk ke klub ini. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.